Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Madariana Putri dengan NIM 230803102026 dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai istisna dan juga istisna paralel, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Yuk kita lihat videonya sama-sama. Baik, untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada definisi dan juga penggunaan, yang kedua ada ketentuan syar'i transaksi, istisna dan juga istisna paralel, yang ketiga ada rukun transaksi istisna, yang keempat ada rukun transaksi istisna paralel, yang kelima ada alur transaksi istisna paralel, yang keenam ada cakupan standar akuntansi istisna, kemudian yang ketujuh ada penjurnalan transaksi istisna, di mana ini terdapat kasus 1. Kemudian yang ke-8 ada perbedaan penjurnalan transaksi istisna dan pembayaran tangguh. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk materi yang pertama sendiri mengenai definisi dan juga penggunaan, di mana akad istisna sendiri merupakan kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan juga penjual, di mana barang ini biasanya berupa produk manufaktur dan pembayarannya ini dapat dilakukan di muka, dicicil ataupun ditunda. Nah, penggunaan akad ini di Bank Syariah Indonesia masih terbatas tetapi berpotensi meningkat dengan kebutuhan barang pesanan. Oke, untuk selanjutnya adalah ketentuan syar'i, rukun transaksi dan juga pengawasan syariah dalam transaksi istisna dan juga istisna paralel. Nah, ketentuan syar'i transaksi istisna dan juga istisna paralel ini menurut mazhab Hanafi diizinkan karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal. Nah, fatwa DSN nomor 06 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 mengatur ketentuan pembayaran dan juga barang dalam transaksi istisna yang mirip dengan transaksi salam. Nah, rincian ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istisna selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun transaksi istisna. Yang pertama ada transaktor, di mana transaktor ini terdiri atas pembeli dan juga penjual, di mana kedua transaktor ini disyaratkan untuk memiliki kompetensi berupa akil balik dan juga kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Kemudian yang kedua ada objek istisna, di mana dalam transaksi jual beli ini mencakup barang dan juga harganya. Ketentuan penting dalam fatwa DSN ini meliputi yang pertama ada spesifikasi barangnya ini harus jelas. Kemudian yang kedua ada penyerahan ini dilakukan setelahnya. Kemudian yang ketiga ada waktu dan juga tempat penyerahan harus disepakati. Kemudian pembeli juga tidak boleh menjual sebelum menerima barang. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya ini memerlukan proses pembuatan setelah akad, dan juga barang harus sesuai spesifikasi pesanan, bukan hanya barang masak. Kemudian yang ketiga terdapat akad ijab dan juga qabul. Dalam istisna adalah pernyataan dari penjual atau bank syariah dan juga pembeli sebagai nasabah yang dapat dilakukan secara lisan, isyarat, tindakan ataupun tulisan. Hal ini menunjukkan keridoan kedua pihak untuk menjual dan juga membeli barang istisna. Nah, menurut PSAK 104 paragraf 12, istisna ini tidak dapat dibatalkan kecuali yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Kemudian yang keempat ada rukun transaksi istisna paralel, di mana berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istisna kedua antara bank sebagai pembeli dan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Nah, adapun akad kedua ini baru dilakukan setelah akad pertamanya sudah sah. Rukun-rukun yang terdapat pada akad istisna pertama juga berlaku pada akad istisna yang kedua. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengawasan syariah, transaksi istisna dan juga istisna paralel, di mana DPS atau Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi transaksi agar sesuai dengan syariah. Pengawasannya mencakup mengenai memastikan barang tersebut halal, kemudian meneliti kesesuaian pesanan dan juga kriteria barang, kemudian memisahkan akad istisna dan juga paralelnya, kemudian menjamin akad ini mengikat
dan dapat batal hanya dengan kesepakatan ataupun halangan hukum. Kemudian bank syariah ini juga harus hati-hati menjaga administrasi dan juga menyediakan dokumen untuk DPS. Untuk alurnya sendiri, yang pertama adalah negosiasi, di mana ini melakukan pemesanan barang dan juga akad istisna pertama antara nasabah atau mustasni melakukan pemesanan barang kepada bank syariah atau syani pertama, di mana ini terjadi negosiasi tentang spesifikasi barang, harga, cara pembayaran, dan juga waktu pengiriman. Nah, setelah sepakat, dibuat akad istisna pertama antara nasabah dan juga bank. Dalam akad ini, bank berjanji untuk membuat atau menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Kemudian yang kedua juga terjadi negosiasi, yaitu pesan barang, dan terjadi akad istisna yang kedua. Setelah menerima pesanan dari nasabah, bank syariah ini kemudian memesan barang yang sama kepada pemasok atau syari kedua. Disinilah terjadi akad istisna yang kedua dan terpisah dari akad istisna yang pertama. Spesifikasi dan juga jadwalnya biasanya disesuaikan dengan kebutuhan akad pertama. Namun secara hukum tidak boleh langsung terkait, di mana akad ini harus independen. Kemudian yang ketiga, pemasok ini membuat barang atau pemasok syani ini mulai membuat barang sesuai spesifikasi dan juga waktu yang telah disepakati dengan bank. Barang ini dibuat khusus untuk memenuhi pesanan bank, bukan pesanan langsung dari nasabah. Kemudian yang keempat, pemasok mengirim tagihan penyelesaian barang kepada bank. Nah, setelah proses produksinya selesai, pemasok ini mengirim tagihan penyelesaian atau invoice kepada bank syariah, di mana ini sebagai bukti bahwa barang ini sudah siap dikirim atau sudah selesai dibuat. Kemudian yang kelima, bank syariah ini melakukan pembayaran ke pemasok. Bank syariah membayar kepada pemasok sesuai dengan ketentuan akad istisna yang kedua. Pembayaran ini bisa dilakukan penuh di akhir, bertahap, ataupun di muka, tergantung kesepakatannya. Kemudian yang keenam, bank syariah ini menagih pembayaran kepada nasabah. Nah, setelah barang ini siap atau sudah diserahkan, bank syariah ini melakukan penagihan pembayaran kepada nasabah. Ini sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati dalam akad istisna yang pertama. Kemudian yang ketujuh, pemasok ini mengirim barang kepada bank atau bisa langsung ke nasabah atas nama bank. Nah, pemasok ini kemudian mengirimkan barang hasil produksinya kepada bank syariah. Nah, setelah itu dalam praktiknya dengan izin bank, pengiriman ini juga bisa dilakukan langsung ke nasabah, tetapi secara akadnya barang ini tetap dianggap atau diserahkan terlebih dahulu ke bank, baru ke nasabahnya gitu. Kemudian yang kedelapan, pemasok ini mengirim dokumen pengiriman ke bank. Nah, setelah pengiriman dilakukan, pemasok ini mengirimkan dokumen pengiriman seperti surat jalan, invoice, atau bukti pengiriman kepada bank syariah sebagai bukti setelah terima barang. Nah, kemudian yang terakhir, nasabah ini melunasi pembayaran kepada bank. Nasabah kemudian melakukan pelunasan pembayaran kepada bank syariah tadi sesuai dengan kesepakatan, entah itu tunai, cicilan, ataupun setelah barang diterima. Nah, setelah pembayaran selesai, akad istisna pertama ini juga akan selesai seperti itu. Selanjutnya di sini ada cakupan standar akuntansi istisna paralel. Nah, akuntansi istisna sendiri diatur dalam PSAK nomor 104. Standar ini mengatur pengakuan dan juga pengukuran transaksi yang meliputi penyatuan dan pemisahan akad, kemudian ada pengakuan pendapatan, biaya, dan pembayaran tangguh, kemudian ada perubahan pesanan, tagihan tambahan, serta penyelesaian awal, yang terakhir ada pengakuan estimasi rugi. Selanjutnya di sini akan membahas mengenai perbedaan istisna biasa dan juga istisna dengan pembayaran tangguh. Untuk istisna biasa sendiri, akad jual beli barang ini sesuai dengan spesifikasi atau custom made. Kemudian pembayarannya bisa langsung di muka, bertahap, ataupun saat barang selesai. Ini fleksibel ya. Kemudian untuk fokusnya ini pada pembuatan barang sesuai pesanan, bukan cara pembayarannya. Kemudian untuk istisna dengan pembayaran tangguh sendiri, ini sama-sama akad pemesanan barang, tapi pembayarannya dilakukan setelah barang ini selesai dan juga diserahkan. Kemudian pembayarannya ini dicicil atau ditangguhkan sesuai kesepakatan. Kemudian fokusnya ini pada pola pembayaran yang ditunda, di mana ini akan memberikan kelonggaran pelunasan setelah barangnya diterima nanti. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana akuntansi transaksi istisna dan juga istisna paralel ini menekankan pentingnya pencatatan sesuai dengan prinsip syariah, di mana istisna ini merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan juga penjual.
Sedangkan di sistem paralel melibatkan akad baru antara penjual dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, dengan penerapan akuntansi yang transparan, pengakuan pendapatan sesuai tahap pekerjaan, serta kepatuhan terhadap aturan syariah, kedua akad ini mampu meningkatkan kepercayaan serta memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Seperti itu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.